Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang ini akan membahas transfer darah pada manusia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Davi. Terus selanjutnya ada rekan saya bernama Desi Wulandari, Diva, Elis, Bila, dan Sanda. Oke, selanjutnya akan membahas golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh antigen di permukaan sel darah merah dan antibodi di plasma darah. Ada dua sistem utama, yaitu ABO dan rhesus atau RH. Yang pertama kita akan bahas sistem ABO. Golongan darah A memiliki antigen A pada sel darah merah, antibodi anti B di plasma, hanya bisa menerima dari A dan O, bisa mendonorkan ke A dan AB. Selanjutnya ada golongan darah B, memiliki antigen B pada sel darah merah, antibodi anti A di plasma, hanya bisa menerima dari B dan O, bisa mendonorkan ke B dan AB. Lalu selanjutnya itu golongan darah AB, memiliki antigen A dan B, tidak memiliki antibodi, bisa menerima dari semua golongan darah AB, AB atau O. Disebut penerima universal, hanya bisa mendonorkan ke AB saja. Lalu yang terakhir ada golongan darah O, tidak memiliki antigen tetapi memiliki antibodi anti A dan anti B, hanya bisa menerima dari O tetapi mendonorkan ke semua golongan, disebut donor universal. Perkenalkan, nama saya Diva Azhar Nazah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembekuan darah. Nah, apa sih pembekuan darah ini? Pembekuan darah atau koagulasi adalah proses alami tubuh untuk menghentikan pendarahan setelah terjadinya cedera atau kecelakaan. Proses ini mengubah darah cair menjadi bentuk gel yang padat, membentuk bekuan darah dan gumpalan. Nah, proses pembekuan darah ini bertujuan untuk menghentikan atau menutup luka pada pembuluh darah agar tidak kehilangan terlalu banyak darah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Elis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan komponen utama dari pembekuan darah. Yang kesatu ada trombosit, sel kecil yang pertama datang ke lokasi luka. Mereka membentuk sumbat awal. Yang kedua, faktor pembekuan. Sekumpulan protein di darah. Mereka bekerja sama untuk membuat bekuan darah. Yang ketiga, fibrinogen, salah satu faktor pembekuan yang berubah menjadi fibrin, serat protein yang membentuk jaringan kuat. Selanjutnya, bagaimana darah membeku? Yang kesatu, pembuluh darah menyempit untuk mengurangi aliran darah. Yang kedua, trombosit berkumpul di luka dan menempel satu sama lain. Yang ketiga, faktor pembekuan bekerja mengubah fibrinogen menjadi jaring-jaring fibrin. Yang keempat, jaring fibrin menjebak sel darah dan trombosit membentuk bekuan yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Saidah. Saya akan melanjutkan materi tentang donor darah. Donor darah adalah kegiatan memberikan sebagai darah dari seseorang pendonor untuk disimpan di bank darah atau langsung diberikan kepada orang lain. Resipision atau menerima yang membutuhkan melalui proses transfusi darah. Proses ini merupakan tindakan kemanusiaan yang tidak hanya membantu menyelamatkan nyawa orang lain, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan dari pendonor, seperti menjaga kesehatan jantung dan mengurangi risiko penyakit tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalin, nama aku Sanda Resti Alifah. Di sini aku bakalan ngepresentasiin bagian jenis donor darah. Nah, yang pertama ada darah utuh atau whole blood, yaitu untuk pasien anemia atau operasi besar. Nah, yang kedua ada donor trombosit, yaitu diberikan kepada pasien kanker atau penderita DBD yang mengalami pendarahan. Nah, yang ketiga ada donor plasma, yaitu untuk pasien luka bakar atau infeksi serius. Nah, yang keempat ada double red cell donation, yaitu diberikan kepada pasien yang kehilangan banyak darah akibat cedera. Perkenalkan, nama aku Desi Wulandari. Di sini aku akan menjelaskan tentang jenis golongan darah. Golongan darah A memiliki antigen A di sel darah merah dan antibodi B di plasma darah. Golongan darah B memiliki antigen B di sel darah merah dan antibodi A di plasma darah. Sedangkan golongan AB memiliki antigen A dan B di sel darah merah serta tidak memiliki antibodi A maupun B di plasma darah. Golongan darah O tidak memiliki antigen A maupun B di sel darah merah, namun memiliki antibodi A dan B di plasma darah. Nah, yang selanjutnya ada pentingnya kecocokan golongan darah. Nah, yang pertama ada sistem ABO atau penentuan kesesuaian berdasarkan antigen A dan B pada sel darah merah. Yang kedua ada sistem resus atau RH, yaitu menentukan keberadaan atau ketidakberadaan antigen A dan B pada sel darah merah. Yang terakhir, ada golongan darah universal, yaitu golongan darah O RH negatif dianggap sebagai donor universal untuk sel darah merah karena dapat ditransfusikan ke semua golongan darah. Sekian dari aku, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.